perumpamaan tentang talenta. Teman-teman, hari ini kita akan belajar salah satu perumpamaan Tuhan Yesus. Suatu saat, ia mengajar tentang kerajaan surga dan menceritakan perumpamaan berikut. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya uang sejumlah 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Hamba yang telah menerima uang 5 talenta segera pergi dan menggunakan uangnya untuk bekerja dan memperoleh 5 talenta lagi. Hamba dengan 2 talenta pun melakukan hal yang sama dan mendapatkan keuntungan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu menadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hal hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawabnya Tuhan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Hamba pertama dan kedua merupakan contoh orang yang mengembangkan apa yang ada di dirinya.
Hal ini mendapatkan pujian dari Tuhan yang telah mempercayakan talenta tersebut. Berbeda dengan hamba ketiga yang memilih untuk menyalahkan Tuhan dan tidak mau berbuat apa-apa. Ia seperti orang yang suka mengkritik, mengeluh, dan menyalahkan, namun tidak berbuat apa-apa. Bagaimana pendapat Tuhan terhadap hamba yang seperti itu? Ia dianggap sebagai hamba yang jahat dan malas. Berhati-hatilah dengan sikap iri hati dan menyalahkan, baik menyalahkan orang tua, teman, guru, diri sendiri maupun Tuhan. Hal ini akan menyulitkan kita dalam bersyukur dan mengembangkan diri. Hidup tidak akan berkembang jika lebih banyak dihabiskan mengeluh dan menyalahkan semua orang, termasuk Tuhan. Lihat apa yang baik dari diri kita dan mulailah mengembangkan diri. Mulai dari hal yang kecil, namun dilakukan dengan terus-menerus secara disiplin. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil dan dipercaya perkara-perkara yang lebih besar. Teman-teman, sayangnya bakat tidak seperti rumput yang dengan mudah tumbuh di mana-mana. Seringkali bakat seperti anggrek perlu usaha terus-menerus untuk dapat mengembangkannya. Bakat dan kelebihan telah Tuhan berikan kepada kalian. Hanya saja bakat tidak seperti gedung bertingkat yang mudah dilihat dari kejauhan. Seringkali bakat itu seperti emas, perlu menggali dalam-dalam dan sungguh-sungguh untuk dapat menemukannya. Namun, barang siapa mengembangkannya, Tuhan akan terus menambahkan kemampuannya. Sedangkan orang yang malas dan tidak mau mengembangkannya, maka ia semakin tidak memiliki kemampuan apa-apa. Mari terus mengembangkan talenta kita dan tetap bersemangat.